Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bagaimana sih cara meningkatkan memori. Yuk, mari disimak video kami. Baiklah, perkenalkan saya Nifasna Teddy dengan NIM 3 digit terakhir 020. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia karena di dalam otak, kita merekam berbagai macam stimulus sehingga dapat menciptakan suatu aktivitas dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai proses mental, seperti memori, daya ingat, perasaan emosional, pengetahuan kognitif, komunikasi, kepribadian, dan lain-lain. Oleh karena itu, otak sangat memiliki kaitan erat dengan pemikiran. Otak dan sel saraf di dalamnya dipercayai dapat mempengaruhi kognisi manusia. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Aisyah Arsipudin Tias dengan 3 digit NIM terakhir 021. Nah, perlu kita ketahui bahwa aktivitas yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya akan direkam oleh otak dan kemudian akan diubah menjadi memori ataupun daya ingat. Jadi, apa sih sebenarnya daya ingat itu? Daya ingat adalah kemampuan individu untuk menyimpan, memproses, dan memunculkan kembali pengalaman, data, dan informasi yang telah didapatkan pada masa lalu untuk masa yang akan datang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya sendiri. Jadi, daya ingatan ini disimpan dalam 3 sistem. Yang pertama ada memori sensoris. Nah, pada sistem ini berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Kemudian ada short term memory atau ingatan jangka pendek. Nah, pada sistem ini berkaitan dengan penyimpanan memori sementara atau dengan arti informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut dibutuhkan. Dan yang terakhir ada long term memory atau ingatan jangka panjang. Nah, sistem ini merupakan proses penyimpanan memori yang bisa diingat terus-menerus dan bersifat permanen dan dapat dipertahankan bertahun-tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agnes Maria Putri Antokusuma dengan 3 digit NIM terakhirnya adalah 004. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai bagaimana sih proses mekanisme di dalam kita mengingat informasi yang telah kita dapatkan. Nah, tentunya selain tempat penyimpanan, daya ingat juga memiliki proses mekanismenya sendiri, di mana terdiri dari 3 proses, yaitu 1. Proses encoding, yaitu tahap pertama kali memasukkan informasi ke dalam otak, di mana saat memasukkan informasi tersebut kita memberikan kode-kode khusus terhadap informasinya. Lalu yang kedua ada storage, yaitu merupakan tahap di mana kita menyimpan materi tersebut ke dalam otak. Dan yang ketiga ada retrieval, yaitu tahap di mana mengeluarkan kembali materi tersebut saat diperlukan. Pada tahap ini kita pun mengingat kembali atau disebut juga dengan merecall informasi yang telah disimpan di dalam otak. Lalu di sisi lain, daya ingat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dipengaruhi dari faktor fisiologis, psikologis, dan patologis seperti umur, makanan, latihan fisik, latihan memori berulang-ulang, kemampuan berkonsentrasi, hormon, jenis kelamin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanku. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Felicia Jevanya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 042. Oh iya teman-teman, seiring berjalannya waktu, daya ingat dapat mengalami penurunan. Hal ini tidak hanya terjadi pada mereka yang memiliki usia lanjut saja loh, tetapi bisa juga dijumpai pada usia muda. Penyebabnya mungkin karena menurunnya salah satu fungsi bagian otak, kelelahan otak, atau bahkan stres. Nah, ketika kita memiliki daya ingat yang lemah, kita akan merasa kesulitan untuk menghafal dan mempertahankan informasi yang telah kita terima dalam proses kehidupan sehari-hari, terutama pada saat kita belajar. Sehingga kondisi ini pun membuat kita kewalahan saat menghadapi ujian karena kita harus menghafal materi yang cukup banyak dan kesulitan untuk mengingatnya kembali. Tapi tenang saja teman-teman, kita bisa meningkatkan daya ingat kita dengan cara melakukan latihan fisik dan juga brain gym atau senam otak. Apa saja sih latihan fisik dan brain gym itu? Yuk kita bahas satu persatu. Halo,
Saya Kaisa Yuna Nabila Bakti dengan 3 digit NIM terakhir 041. Yang pertama adalah melakukan latihan fisik. Latihan fisik yang dapat meningkatkan daya ingat diantaranya seperti jogging, bersepeda, dan lain-lain. Dengan kita melakukan latihan fisik, sirkulasi darah akan lancar, sehingga supaya nutrisi dan oksigen menuju otak akan terdistribusi dengan baik. Hingga hasilnya, daya ingat kita akan meningkat dan penurunan daya ingat dapat diminimalisir. Selanjutnya, daya ingat bisa kita tingkatkan dengan melakukan brain gym atau senam otak. Brain gym yang bisa kita lakukan diantaranya ialah gerakan silang, gerakan burung hantu, dan gerakan tombol angkasa. Yang pertama, gerakan silang dilakukan dengan menggerakkan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri dan tangan kiri bersamaan dengan kaki kanan. Lalu yang kedua adalah gerakan burung hantu, di mana kita mengurut otot bahu kiri, lalu menarik nafas dan membuang nafas ke bahu kanan. Kemudian ulangi gerakan pada otot kanan. Dan yang terakhir adalah tombol angkasa, di mana kita meletakkan 2 jari tangan kanan di atas bibir dan tangan kiri pada tulang ekor, kemudian hembuskan nafas dan lakukan gerakan itu selama 1 menit. Pada dasarnya, gerakan ini dibuat untuk merangsang otak kiri dan otak kanan, merelaksasi atau meringankan bagian otak depan dan belakang, serta merangsang sistem yang terkait dengan perasaan atau emosi, yaitu pada otak tengah atau limbik. Dengan begitu, daya ingat kita pun akan bertambah, dan daya ingat kita bisa bekerja dengan baik juga seimbang. Nah, kira-kira begitulah cara untuk meningkatkan kapasitas daya ingat kita. Semoga penjelasan dari kita dapat membantu teman-teman semua ya. Sampai jumpa di lain waktu.